Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas latihan 1 untuk bagian A, E, F, dan G, dan juga selanjutnya untuk latihan 2 bagian A, E, F, dan G. Pada latihan pertama ini akan menjawab di bagian yang A, di mana kita akan menjawab soal bagian A dengan menggunakan metode diferensiator, di mana metode ini akan memisahkan variabel YT, bilangan bulat, ini bilangan bulat, dan yang pada sisi kiri dan sisanya di ruas kanan. Setelah itu kita memisahkan bilangan bulat milik YT ke ruas kiri agar kita mendapatkan nilai YT. Lalu jika sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka kita mendapatkan realisasi dari sistemnya. Nah, yang ruas ini kita pindahkan dibagi dua sini. Lalu pada gambar realisasi sistem, terus kita akan memulai dengan XT ini. Nah, di bagian kiri sebagai input dan YT di bagian kiri sebagai YT di bagian kanan sebagai output. Lalu di tengah adalah proses yang terjadi pada sistem X. Pertama, XT akan dikalikan dengan 1/2. Ini. Nah, XT itu dikalikan 1/2. Lalu sebelum masuk ke operator adder, D per DT ini akan dikalikan dengan min 3/2. Min 3/2 yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini min 3/2. Lalu masuk ke bagian sebelum adder. Nah, ini adder. Nah, terus lalu begitu juga dengan D per DT yang ini. Sehingga semuanya menjadi satu kesatuan yang membentuk sistem kita. Selanjutnya untuk bagian E, di mana diminta untuk menentukan respon frekuensi Hj omega. Ini Hj omega. Untuk menentukannya, di mana kita akan mengambil bentuk paling awal dari sistem, lalu menyesuaikan bentuknya agar dapat dimasukkan ke rumus Hj omega. Nah, yang ini rumus Hj omega itu yang ini, ya Yj omega. Nah, semua nilai yang memiliki variabel Yt akan berubah menjadi Yj omega, dan semua nilai yang memiliki variabel xt akan berubah menjadi xj omega. Setelah itu kita setelah yt akan berubah menjadi yj omega. Habis itu xt-nya juga menjadi xj omega. Setelah itu kita akan menyatukan semua nilai yang memiliki variabel yj omega yang ini. Nah, lalu sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita dapat mencari nilai Hj omega dengan menggunakan rumusnya. Ini rumusnya. Nah, bagian ini kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi seperti ini, dipindahkan. Nah, jadi seperti itulah. Selanjutnya, saya akan membahas untuk bagian F, menentukan persamaan dan gambar respon magnitud dari nilai mutlak Hj omega. Untuk menentukan persamaannya, kita akan mengambil nilai Hj omega dari yang telah didapatkan dari soal sebelumnya. Dari situ kita akan memasukkan rumus dari nilai mutlak Hj omega, di mana setiap nilai di dalamnya akan diberikan akar kuadrat. Di sini akar satu kuadrat akan tetap menjadi 1, lalu di sini minus omega kuadrat akan menjadi minus omega pangkat 4, 3 akan menjadi 9, lalu omega kuadrat tetap menjadi omega kuadrat, 2 kuadrat akan menjadi 4. Dari sini, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka kita mendapatkan nilai dari nilai mutlak Hj omega. Dari situ kita dapat menggambarkan grafiknya melalui memberikan nilai omega sembarang. Di sini jika kita memberikan nilai omega 0, lalu dengan memasukkannya pada persamaan, kita akan mendapatkan nilai 0,5. Di sini dapat kita lihat untuk grafik bagian bawah ini merepresentasikan nilai omega,
sementara grafik yang bagian tinggi merepresentasikan nilai dari Hj omega. Jika nilai omeganya 0, maka nilai Hj omega akan berada pada titik 0,5. Sementara pada nilai Hj omega 1, sekitar bagian sini, maka nilai Hj omega akan menjadi 0,267 di sekitar bagian sini. Begitu seterusnya tanpa mencapai nilai negatif. Selanjutnya untuk bagian G untuk menentukan persamaan dan gambar respon fase Argus Hj omega. Di sini kita akan mengambil nilai Hj omega, lalu melakukan perkalian bilangan imajiner untuk menghilangkan bagian imajiner pada penyebutnya. Di sini setelah melakukan perkalian silang, kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Dari sini kita dapat melakukan eliminasi pada 3J omega pangkat 3, lalu eliminasi pada 6J omega. Sehingga pada persamaannya akan tersisa omega pangkat 4 dikurangi 4 omega kuadrat ditambah 4 ditambah 9 omega kuadrat. Dari situ masih bisa dijumlahkan lebih lanjut lagi sehingga menjadi omega pangkat 4 ditambah 5 omega kuadrat ditambah 4. Dari sini kita akan melakukan pemisahan dari bagian imajiner pembilangnya menjadi dua bagian. Di sini ketika dipisahkan dari bilangan imajiner akan nilai pembilangnya akan menjadi minus omega kuadrat ditambah 2, sementara untuk bagian yang imajinernya akan menjadi 3 omega sendiri. Dari sini kita dapat menentukan mana bagian yang imajiner dan mana yang bagian real, sehingga kita dapat memasukkannya pada rumus Argus Hj omega. Untuk rumus Argus Hj omega adalah tan inverse imajiner Hj omega dibagi real Hj omega. Dari situ kita dapat memasukkan nilai yang tadi kita dapatkan ke dalam rumus. Setelah dimasukkan, kita dapat melakukan eliminasi pada bagian yang sama, sehingga tinggal 3 omega dibagi minus omega kuadrat ditambah 2. Dari persamaan tersebut, kita dapat menggambarkan grafik untuk Argus Hj omega. Bagian yang tinggi merepresentasikan Argus Hj omega, sementara bagian yang di bawah sini merepresentasikan nilai dari omega. Untuk bagian sini merepresentasikan nilai dari omega ketika 1. Kenapa bentuknya bisa seperti ini? Karena kami menggunakan persamaan seperti ini. Nilai dari tan inverse yang sebelumnya akan dilakukan sama dengan 1, sehingga jika dilakukan perpindahan luas akan didapatkan nilai seperti ini, yang mana nilai ini sama dengan 1. Sehingga pada grafik akan diberikan nilai seperti ini. Sementara pada bagian tan inverse ini, jika kita berikan nilai 1, maka akan menghasilkan nilai pi per 4. Sehingga pada saat minus 1 akan membuat hasil Argus Hj omega menjadi minus pi per 4. Sementara pada saat 1 positif, maka nilai Argus Hj omega akan menjadi pi per 4 positif. Lalu di nomor 2 ada sebuah sistem linear tidak berubah terhadap waktu direalisasikan ke dalam rangkaian berikut. Lalu untuk pertanyaannya di bagian A adalah tentukan persamaan diferensial sistem. Nah, di sini tuh ada inputan dan outputan. Nah, inputannya adalah 4xt min 2 d per dt yt plus 2 yt. Lalu outputnya adalah d kuadrat per dt kuadrat yt, sehingga didapatkan persamaannya sebagai berikut. Lalu untuk yang E ditanya bagaimana respon frekuensi terhadap Hj omega. Kita harus mengingat bagaimana sifat konvolusi di kawasan frekuensi, yaitu Yj omega sama dengan Xj omega konvolusi Hj omega. Kemudian kita salin kembali persamaan diferensial yang dari bagian A, d kuadrat per dt kuadrat yt sama dengan 4xt min 2d per dt yt plus 2yt. Nah, persamaan tersebut kita ganti d per dt, d kuadrat per dt kuadrat, dan t-nya menjadi
J omega, sehingga didapatkan minus omega kuadrat Y J omega sama dengan 4X J omega min 2 J omega Y J omega plus 2Y J omega. Kemudian, angka-angka yang memiliki variabel Y J omega pindah ruas ke sebelah kiri sehingga didapatkan Y J omega dikali 2 J omega minus omega kuadrat minus 2 sama dengan 4X J omega. Lalu kita terapkan dari sifat konvolusi yang awal, didapatkan HJ omega sama dengan Y J omega per X J omega. Sama dengan kali silang dari persamaan yang sebelumnya. Jadi 4 per 2 J omega min omega kuadrat min 2. Oke, selanjutnya part F, tentukan persamaan dan gambar res magnitud HJ omega. Pada bagian ini kita harus menghilangkan bagian imajiner di penyebutnya. Jadi masukin yang tadi ini, yang dari HJ omega ini ke dalam sini. Masukin bagian atas pembilangnya pakai rumus akar real pangkat 2 ditambah imajiner pangkat 2. Kita masukin bagian atasnya 4 pangkat 2 ditambah karena dia nggak punya imajiner jadi 0. Terus bagian bawahnya pakai rumus ini akar min 2 kuadrat minus ini tuh omega pangkat 4 karena yang ini ditambah kuadrat, terus plus yang ini 2 kuadrat jadi 4, terus omega karena kuadrat kita tambahin kuadratnya, kemudian sederhanakan jadi segi 4 per akar 4 min omega pangkat 4 ditambah 4 omega kuadrat. Terus pada bagian gambarnya dari yang ini kita tahu bahwa omega itu X, jadi omeganya kita X nya omega ini diubah ke 0. Dari 0 itu yang didapatkan hasilnya itu 2, di bagian Y itu bakal 2. Kemudian kita omeganya ganti ke 1, dia bakal 1,5 sekian. Kemudian kita masukin omeganya 2, Y-nya bakal 2. Terus 3, dia bakal sekitaran 0,5 sekian. Terus 4, dia bakal makin turun. Begitu pula seterusnya sampai setelah 5 atau 6 ke atas dia bakal di bawah 1 tapi tidak akan mendekati 0, tidak akan sampai ke 0, dia bakal di atas 0 terus. Terus kemudian di G, tentukan persamaan dan gambar PES ARG HJ omega. Dari yang tadi yang didapatkan dari HJ omeganya 4 per 2 J omega min omega kuadrat min 2, kita hilangin imajiner bagian bawahnya. Dari penyebutnya dihilangin imajiner J-nya, pakai dari penyebut ini kita pindahkan, dikalikan, tapi si negatifnya kita ubah ke positif, kita kalikan, yang didapat ini setelah dikalikan 8J omega plus 4 omega kuadrat plus 8 per min 8 omega kuadrat min omega kuadrat min 4. Kemudian kita pisah biar gampang di bagian inverse tan-nya, kita pisahkan imajiner sama bilangan realnya. Karena ini ada 8J-nya ada imajiner, kita pindahkan ke kanan J-nya ke sini. Kalau misalnya ini ditambah, ini hasilnya tetap sama kayak yang di atas. Kalau udah dipisahkan, kemudian bagian ARG HJ omeganya kita pakai rumus ini, inverse tan bilangan imajiner dari HJ omeganya yang tadi per bilangan real HJ omeganya, kita masukkan tadi kan HJ ininya imajinernya, kita masukkan bilangan imajiner yang ini ke atas, terus bilangan real yang di kiri ini, kemudian kita hitung, terus kita dapat inverse tan-nya 8 omega per 4 kuadrat plus 8. Kita bisa sederhanain jadi 2 omega, jadi inverse tan 2 omega per omega kuadrat plus 2. Kemudian pada bagian gambar tadi kita kan sudah dapat ARG J omega nya itu tan inverse 2 omega per omega kuadrat plus 2. Nah dari sini itu kita tahu di bagian ini karena tan inverse kita balikin jadi omega kuadrat plus 2 per 2. Kalau misalnya kita masukin 1, itu tuh dapat jadi tan inverse tan 1 lah.
inverse tan 1 itu permisalnya itu kita dapatnya itu pi per 4. Biar gampang kita masukin aja negatif sama positifnya ke sini. Yang ini masukin ke sini. Kemudian sama bagian negatifnya. Dari yang ini kan buat nyari y-nya, kita misal omeganya ganti ke 1. Dari 1 ini kan kita dapat pi per 4. Inverse tan 1 berarti kan pi per 4. Sekian pembahasan kami pada soal latihan 1 dan juga soal latihan 2. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kesalahan pada pembahasan yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.